Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan pengujian daya hantar listrik larutan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari kan apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, untuk menguji apakah suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, maka kita akan melakukan pengujian daya hantar listrik larutan tersebut pada percobaan kali ini. Nah, sebelum kita melakukan pengujiannya, kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Larutan gula, cuka, larutan garam, papan alas, bola lampu kecil, baterai, kabel 20 cm, gunting, dan 2 buah paku sebagai pengganti elektrode. Langkah pertama, kita rekatkan baterai pada papan alas. Kemudian, rekatkan kedua ujung kabel di sisi positif dan sisi negatif pada baterai. Lalu, pada salah satu ujung kabel digunting dan direkatkan pada lampu. Terakhir, pada kabel pertama dan kabel kedua kita ikatkan pada paku agar tidak lepas. Dan kita tes alat uji daya hantar listrik tersebut. Baiklah, setelah kita mempersiapkan alat dan bahan dan kita telah membuat alat uji daya hantar listriknya, selanjutnya kita akan langsung menguji cobakan alat pengujian ini kepada beberapa larutan untuk mengetahui daya hantar listrik tersebut. Pertama, kita akan menguji coba larutan garam. Apakah larutan garam ini dapat menghantarkan arus listrik atau tidak? Pertama, kita letakkan kedua buah paku yakni sebagai elektrode ke dalam larutan garam. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dari larutan garam tadi, terlihat bahwa banyak gelembung-gelembung gas yang terdapat di sekitar elektrode atau paku dan menghasilkan nyala lampu yang terang. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit karena dia dapat menghantarkan arus listrik, ditandai dengan banyaknya gelembung gas di sekitar paku dan nyala lampu yang terang. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika garam dapur atau NaCl dilarutkan dengan air, maka akan terurai membentuk ion-ionnya, sehingga di dalam larutan NaCl terdapat spesies yang dapat menghantarkan arus listrik, yakni ion Na+ dan Cl-. Nah, pada saat elektrode dihubungkan ke sumber arus, maka ion Na+ dan Cl- ini akan bergerak menuju elektrode-elektrode yang berlawanan muatan dengan membawa muatan listrik. Jadi, listrik dapat mengalir dari elektrode satu ke elektrode lain dan menghasilkan nyala lampu yang terang. Nah, kemudian pada perlakuan kedua, kita melakukan uji daya hantar listrik larutan pada larutan gula. Pertama yang kita lakukan adalah meletakkan kedua buah paku ke dalam larutan gula. Nah, kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tadi, dapat kita simpulkan bahwa larutan gula bukan merupakan larutan elektrolit, ditandai dengan tidak menyalanya lampu dan gelembung gas yang dihasilkan pun sedikit. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika gula dicampurkan dengan air, gula tidak mengalami ionisasi atau tidak mengalami reaksi ionisasi, sehingga tidak adanya spesies yang bermuatan listrik di dalam larutan gula tersebut. Akhirnya, gula tidak dapat menghantarkan arus listrik dan nyala lampu yang dihasilkan pun tidak terlihat. Nah, pada perlakuan selanjutnya, kita akan menguji daya hantar listrik dari larutan cuka atau asam asetat. Yang pertama kita lakukan adalah menaruh paku ke dalam larutan dan kita lihat hasil pengamatannya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tadi dapat kita simpulkan bahwa
Larutan cuka atau asam asetat merupakan larutan elektrolit, namun dalam keadaan lemah. Hal ini ditandai dengan nyala lampu yang redup dan terdapat gelembung gas. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Karena asam asetat atau cuka dapat terionisasi membentuk ion H+ dan ion negatif sisa asam, yakni CH3COO-. Nah, ion H+ tadi merupakan atom hidrogen yang hanya memiliki satu elektron saja, artinya dia hanya memiliki satu elektron valensi. Nah, jika elektron valensi ini tadi lepas, yang tersisa hanya inti atom hidrogen yang bermuatan positif. Nah, sedangkan ion negatif sisa asam tadi, yakni CH3COO-, memiliki kekuatan untuk menarik pasangan elektron yang terdapat pada ikatan yang digunakan bersama dengan atom hidrogen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa asam asetat atau cuka ini merupakan golongan asam lemah, sehingga dia memiliki daya tarik yang kurang kuat dan dia pun terionisasi kurang sempurna atau terionisasi sebagian, dan sisanya hanya dalam bentuk molekul. Nah, sekian praktikum kita pada hari ini mengenai daya hantar listrik beberapa larutan, yakni dari larutan garam, larutan gula, dan cuka. Nah, dapat kita simpulkan bahwa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik ditandai dengan nyala lampu yang terang dan terdapat gelembung gas. Larutan garam ini merupakan larutan elektrolit kuat. Nah, sedangkan larutan gula merupakan larutan elektrolit ditandai dengan tidak terdapatnya nyala lampu dan gelembung gas yang sedikit. Kemudian larutan cuka atau asam asetat merupakan larutan elektrolit lemah ditandai dengan nyala lampu yang redup dan terdapat gelembung gas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.